Mentari kali ini kita akan jejak kedua-dua peserta Unduk Ngadau, Keningau dan Inanam di peringkat negeri. Oke, jadi Kyung sudah siap bersiap dan sekarang Kyung mau jalan sudah pergi pendaftaran untuk ngadap KDCA 2018 di Hilton Hotel. So jumpa di sana. Ya Tuhan, berilah dia kekuatan, berilah dia orang kebaikan, janganlah dia malu atau gentar, mesti ada keberanian dia. Ada harapan di orang pulang, harap sama Tuhan saja. Tuhan sianitlah di orang, mudah-mudahan di orang ada harapan pulang, ada pendung diraan di orang pulang. Jadi ini ono harapan no kemajuan itu. Harapan dia tidak. Oh. Ada. Kekuatan di Ginawa lah, gayaan di Ginawa. Ketemanan dah Ginawa dah murid lagi harapan, mudah-mudahan. Oke, sekarang kita berada di Hilton Hotel. Hari ini merupakan pendaftaran untuk Ngadau peringkat negeri tahun 2018. So bersama sekarang merupakan Puan Elianti. Aku kurang nanti. Masenang iba. Suka banget tadip kesedap. Ay, ako suka petadap. Uruan na mamalapi. Oke, sekarang saya mau tanya Puan Elianti. Sebagaimana yang kita tahu, Puan Elianti sudah banyak membuat research ataupun kajian tentang baju-baju tradisi. So sekarang nanti penggoret untuk perkembangan di Bayanat. Oke, untuk dapat tahun di kita coba untuk kasih ke tengah satu lagi versi pakaian yang pernah dipakai suatu ketika dulu oleh kita punya suku, dipanggil sebagai tabot. Tabot bermakna kain penutup bahagian dada. So dia diambil sempena dengan penutup bahagian dada tersebutlah. Ya. Jadi untuk pemakaian ini semestinya terdapat aksesori yang sedikit sebanyak sukar untuk kita jumpa dan pakaikan kepada kita punya peserta lah. Ya. So jadi sekarang sudah ada berapa baju yang Puan ada buat research ataupun kajian? Sebenarnya pakaian-pakaian tradisi kita spesifik untuk kawasan Ranau lah. Yang pernah dibuat adalah lapoi yang pernah dipakailah sebelum ini. Kemudian pakaian tinagas yang juga mempunyai konsep lapoi, dan juga pada hari ini adalah tabot lah. Ya. So apapun sekarang kita akan jumpa juga untuk Ngadau Ranau yang memakai baju tradisi apa namanya itu tabot dari dusun Liwan pakai, dusun Bunduk pakai. Jadi apa sahaja dusun yang berada di sekitar Ranau, Tambunan, Keningau, sebab proses migrasi itu membawa sub etnik tersebut bergerak ke daerah-daerah selain daripada Ranau. Maksudnya pakaian-pakaian tersebut masih boleh dipakai oleh lain daerah lah. Iya, lain daerah. So apapun saya ucapkan good luck dan teruskan berjuang lagi kepada Puan Elianti about dia punya research. So apapun kita akan melihat sekitar pendaftaran untuk Ngadau peringkat negeri 2018 di Hilton Hotel. Oke, sekarang saya bersama pengurusi Puan Jaya Datuk Keningan dengan Cik Krinama untuk Ngadau tahun 2017. So apa kabar nanti? Apa sih, Bo? Si dusun lah. Oke, koro baik dah. Pasti nagi. Jadi hari lah penguhatan toko relatif. Penuh kriteria sebagai untuk Ngadau di tahun lah. Kriteria untuk Ngadau, untuk dinobatkan untuk Ngadau tahun 2018 itu baik nama yang top 15 itu
7 we have the Q&A, but this year from top 15 they have to answer in mother tongue. Yeah. And then after that the top 7 itu yang menentukan, yang ada additional mark sudah untuk to determine siapa number 1 number 2 itu will be the general question. Yang top 7 they can answer in bahasa or English or even bahasa ibunda. Oke, secara ringkasnya kriteria yang perlu ada kepada seorang unduk ngadau. Oke, of course lah, memang mau macam Huminodon, dia mesti mau cantik. Oke, dia mempunyai sifat-sifat yang mulia. Contoh dia mesti mau friendly sama orang. Dia mesti mau ikhlas untuk membantu seseorang. Nah, itu merupakan juga salah satu kriteria yang perlu ada. Selain itu, of course lah, mesti mau tahu pasal kita punya tradisi dan juga mother tongue. Nah, itu benda yang seharusnya ada kepada seorang unduk ngadau. Dan kalau macam saya bermula dari tidak pandai, but this competition yang boleh mengajar kita untuk jadi pandai. Jadi untuk jadi beauty queen itu tidak seharusnya kita mesti datang itu pertandingan 100% pandai semua. At least pun kau tidak pandai semua, tapi kau belajar melalui aktiviti yang disediakan oleh KDCF untuk finalis. Dari sana kita belajar dan kasih tunjuklah masa final itu. Jadi bila final tu nampak yang aura kita sebagai seorang ratu, aura kita macam Huminodon, kita ada kecantikan, kita pandai bahasa ibunda, kita tahu pasal pakaian kita. Jadi itulah merupakan kriteria yang perlu ada untuk finalis-finalis kita 2018. Ya, itu dia pengurusi Ponjoena dengan unduk ngadau 2017 Cikri nama. Harapanlah isa pengagut negeri dit sabagi dat pengurusi unduk ngadau anu harapan nu untuk di event di tahun. Oke, ketahuan kami sebagai jawatan kuasa penganjur dan saya bagi pihak dorang lah kan. Harapan kami adalah pada hari ini semua unduk sudah register, nak daftar nila di banyak ya. Jadi yang penting dorang mesti jaga kesehatan dan bergaul lah dengan kawan-kawan. Get to know your friends, all your counterparts yang datang dari jauh. So we hope for the best. Enjoy your 5 days here. So thank you very much. Thank you Ponjoena. Salam las kepada Cikri nama yang bakal menjadi mantan. Mungkin boleh bagi pesanan ataupun ucapan Kepada finalis. Yes. Oke. So, sini pesanan saya kepada kita punya finalis. Oke, first kopi senduan datang penai ko ngawe. Ya, Ya. So, oke, my wishes dan harapan saya kepada kita punya finalis untuk anda 2018, do your best. Mungkin ada yang diantara yang first time datang, first time jenduk ngadau, jangan nervous. Bila kamu nervous, tarik nafas selama 3 kali, tarik hembus, and then minum banyak air macam yang Puan Joanna cakap tadi. Minum banyak air, jaga kesihatan, dan tips yang saya guna pakai selama saya join ini unduk ngadau adalah dari hati kita sebenarnya. Kita mesti mau ikhlas bila kita bertemu dengan orang, bila kita bercakap dengan orang, bila kita mau buat kita pay performance, senyum, biarlah kita senyum dengan ikhlas. Jangan senyum sebab this is competition. Jangan buat begitu. Senyum sebab memang kamu tahu yang kamu ada penyokong. Walaupun contoh dia kalau ada daerah-daerah lain yang penyokong dia tidak datang, sekiranya ada begitu, jangan terus down. Kamu boleh buat think positif. Kamu boleh buat yang I will do the best. Saya akan buat yang terbaik supaya dia orang boleh support saya. Walaupun pada mulanya tiada yang support. Contoh dia begitu. Itu adalah adat pertandingan. Memang ada yang akan lebih banyak supporter, akan ada yang tiada supporter. Memang itu adat dia. Tapi yang boleh buat kita kuat adalah kita punya minda dan hati kita. Kalau kita ikhlas untuk orang, kita positif,
So kita akan buat benda yang positif. Bila kita positif, orang akan suka kita. Sebab itu apa yang saya lalui. Saya pun mula-mula ikut, saya tidak supporters. Tapi bila saya sudah buat yang terbaik, saya ikhlas sama orang, aura itu automatically akan keluar. So bila keluar, orang akan suka. Bila orang nampak kamu, orang senyum, orang bawa selfie, orang mau tengok kamu, tidak mau lari dari kamu. So itu adalah benda yang seharusnya kita buat. Jadi itu adalah tips saya untuk finalis kita. Do your best, be confident, believe yourself, think positively. Okay, and of course jaga kesehatan lah. Okay, and do practice your Q&A session. Yes. Ya, itu dia Cik Kirnauma untuk kado peringkat negeri tahun 2017. So, Bapak pun terima kasih dan kita akan jumpa nanti. Oke, bersama saya sekarang merupakan seorang juru solek ataupun mua yang sudah lama berkecimpung dalam dunia solekan. So, mungkin kita boleh berkenalan sedikit dengan dia. Hai, saya bilang, nama saya Petrus Boy Pensin dan saya adalah makeup artist freelance yang sudah ada pengalaman selama 20 tahun lah di Sabah Amia. So mungkin boleh bagi ini tahun berapa yang Petrus Boy bawa finalis untuk kado di peringkat negeri? Untuk ngada 2018 tahun ini saya membawa beberapa peserta finalis yaitu untuk ngada daripada daerah tertentu, daerah Putatan, untuk ngada Putatan satu, untuk ngada Likas, untuk ngada Bandaraya Kota Kinabalu, untuk ngada daerah Tuaran, untuk ngada daerah Tamparuli, dan untuk ngada wilayah persekutuan Labuan. Ya, boleh tahan banyak lah. So mungkin bagi harapan kepada finalis untuk kado yang Petrus Boy urus ataupun manage pada tahun ini. Oke. Harapan saya adalah apa yang kami telah pelajari ataupun saya coach dorang, harap dorang dapat buat yang terbaik semasa di sinilah. So pada hari ini kita dapat melihat ramai peserta yaitu untuk ngadau yang telah memenangi daripada seluruh daerah di Sabah berkumpul di sini dan target saya adalah saya punya tim akan berada dalam ranking yang teratas lah, tapi ini dengan mengikut kemampuan masing-masing. Yeah. So apapun saya ucapkan good luck kepada Petrus Boy untuk karirnya, dan kita akan berjumpa lagi. Thank you. Hello, bersama saya sekarang seorang lagi makeup artist ataupun juru solek dan juga merupakan bekas Sugandoi yang mungkin boleh kita kenal sedikit lah tentang dia. Hai, nama saya Gideon Hilarius. Saya juru makeup dan juga pengurus dan juga juara Sugandoi. Apa lagi? Dari MC pun pernah. Itu semua. Ya, jadi saya juara 2013. Untuk Ngado saya urus setiap tahun lah. Setiap tahun. So, pertanyaan lah sedikit kan, apa kriteria untuk dinobatkan sebagai untuk Ngado baik pendapat Anda? Wah, besar skopnya. Sebenarnya kan kalau mau jadi Unduk Ngado ini paling penting sekali adalah dia punya intipati sebagai seorang gadis KDM lah. Dia bawa kah tidak itu gadis KDM? Kalau dia tidak bawa, tiada isi. Dia cantik macam di luar pun tidak guna. Tidak translate lah pada orang. Jadi orang tidak macam ingat, orang tidak sanjung, orang tidak jadikan idol. So itu yang paling penting lah. Dia punya diri sendiri itu. Apa yang dia bawa sebenarnya? To us kan. Jadi kalau saya cari itulah. Ya, itu dia pendapat daripada Gideon. Mungkin ini tahun ada bawa finalis ke peringkat state. Ada, saya bawa tahun ini saya mau rehat lah sedikit, tapi saya bawa satu orang saja. Jadi relax lah kan kita urus. Jadi kalau pengurusan ini masa tu lah paling penting. Penting kita mesti on time atau lebih awal daripada call time. Kalau tidak habis. Dari wakil mana? Libaran. Jadi apa harapan kepada untuk Libaran itu yang akan bakal bertanding pada peringkat negeri pada tahun ini? Memanglah semua harapan menang tuh kan, kalau beli dapat tuh crown. Tapi saya rasa paling penting kan untuk dia, sebab first time datang untuk KDC ini, jadi enjoy the experience, and kalau boleh dapatkan lebih banyak maklumat dan juga ilmu, belajar lah, terus belajar. Saya rasa boleh batu. Yang penting yakin.
Ya, itu dia Gideon. So, apapun saya mau ucap good luck kepada Gideon on your career dan terima kasih. Ya. Wah. Alright. Selepas saja sesi pendaftaran, taklimat mengenai perjalanan dan aktiviti pertandingan diadakan oleh pihak penganjur dan selepas itu sesi grup foto. Seperti daerah-daerah yang lalu, peringkat negeri juga mengadakan acara Sodop Unduk Ngadau yang di mana semua peserta akan memperagakan pakaian atau evening gown etnik kreatif inspirasi pakaian tradisi suku Kam Kadazan Dusun yang direka cipta oleh mereka tempatan. Di majlis inilah kita akan terpegun dan terpersona dengan rekaan pakaian etnik kreatif inspirasi tradisi suku Kam Kadazan Dusun oleh mereka tempatan di seluruh negeri Sabah. Pada majlis malam itu juga turut diadakan adalah anugerah title-title yang bakal dimenangi. Antaranya Tati Topiodo iaitu Miss Natural Beauty, Tati Tesuau iaitu Miss Friendly dan Best Costume. Title Best Costume ini adalah anugerah khas kepada mereka fashion yang rekaan mereka diperagakan oleh peserta finalis Unduk Ngadau negeri mengikut etnik daerah masing-masing. Halo kesenangan, sekarang saya bersama dengan Kiwon Hosiani, wakil Unduk Ngadau INANAM 2018. Sekarang boleh dapat jumpa orang sebab orang punya dialog komplek dengan aktiviti Unduk Ngadau. So di sini saya mau tanya Kiwon lah, ada informasi gitu ya punya. So apa kabar so Kiwon sekarang? Gimana? Oke juga. Tidur. Tidur. So apa persediaan selepas ini? Persediaan untuk pertandingan. So far sekarang nih persediaan more to healthy and mental and also choreograph, begitulah. So far semua tuh oke bagi saya, but only the question and answer tuh yang belum lagi saya go through semua lah. So hopefully with God bless everything will be okay. Amin. So apapun Kiwon, and then tapi bila kita tengokkan beberapa saudara daerah yang buat penghancuran, saya sedar untuk anak Keningau ada seorang pemenang yaitu si Martin Bunyi kan. Iya. Dia pakai nomor 4 juga. Oh iya, sama macam saya. Di INANAM pun sama macam kau juga. Jadi di Keningau dia juara. Dan kau pun juara juga. Jadi pada pandangan kau macam apa
Padang tahun dengan kau berharap dengan laki number ini nomor 4 memenangkan di state kau pegang nomor 30. Oke. Mula-mula kan masa yang pemilihan awal ini saya kasih cerita lah supaya laki number juga saya rasa sebab saya dapat nomor 7 mula-mula. Lepas sudah untuk di dalam saya dapat nomor 4. And then saya menang. Lepas tu Merlin pun dapat nomor 4 dan dia menang. Ya. Bila di sini di KTC saya dapat nomor 30. So number itu adalah for me it's balance lah. Dia tidak terlalu jauh, tidak saya di tengah-tengah. So I think it's my luck. Saya memang percaya dengan bukan memang lah, tapi saya ada rasa percaya lah dengan hati. Itulah. Selama ni kan pertandingan berapa aktiviti kamu yang kamu buat? Sangat Jadi, banyak. Ya, apa sudah kau dapat dari itu aktiviti yang kamu buat? Okay, dapat kami actually memang banyak jalan, banyak melawat terutama di museum, lepas tu di KTC yang rumah-rumah obasanan kita, lepas tu makanan kita pun ada banyak lah yang saya first time jumpa hari ini, first time banyak yang saya jumpa first time, terutama sekali di rumah mulut. Saya teringat sudah apa tuh perkataan dia macam biji-biji. Dia punya boso pun lain rasanya. And then lepas tu kami balik di sini, kami ada dentist punya talk. Lepas tu kami ada grooming macam tiada. Grooming sepatutnya ada dalam schedule, but dia kena tukar dengan session lain. Lepas tu kami ada apa lagi? Oh, kami ada pergi tengok itu wayang Huminodun. So kepada kamu yang belum tengok itu Huminodun, mungkin kamu boleh kontak terus dengan KDCA untuk mendapatkan dia punya sangat bagus. Kan ya banyak aktiviti banyak kan. Ya. Satu dapat ya lah. So apapun waktu kiwon. Jadi pasti confirm kamu sanggul nih kan rambut. Iya, udah jam 12 sudah. Oh. Ya, 11 lebih sudah. Iya. So apapun kita tinggal lepas ini. Tapi sebelum itu mungkin kau boleh bagi wish lah. Wish. Kau bersen tekori kan? Kadila. Okay, wish first. Thank you so much kepada kamu yang sedang tengok ini video. Terima kasih kerana masih mendukung King Karas dan juga Kiwon. Dan apa-apapun keputusan Kiwon terima dengan hati yang terbuka. Yang penting Kiwon akan buat yang terbaik untuk semua banyak. Kiwon. So good luck to Kiwon. Si Marvin pun ada pada sini. Hai. Ya. Jadi sini kau duduk. Bah, duduk dulu, Bah. Oke, memenangkan si Marlin pun sudah sampai. Saya pun mau interview ataupun tanyalah sedikit dengan si Marlin nih. So, Marlin, Sini kita. apa kabar kau? Kabar baik. Kabar baik, sehat-sehat. Sehat-sehat. Sehat. Yalah, pastikan. Sekarang apa perkembangan sekarang? Omongan Persediaan kah? apa tadi? Susah mau cakap. Tapi apa? Sangat bersedia lah. Sudah settle. Sekarang sedia sudah tahu. So, jadi macam mana? Family kau datang kan nih kali? Of course lah baru datang astaga. Satu family kan? Satu family. First time pula nih. Yalah, sudah ada support kan dari family. Jadi, ya macam mana macam kami cakap sama Kiwon tadi, lama sih kamu buat rambut nih kan? Mau rambut sanggung sudah. So, apapun, oke, good luck to Marlin. Mungkin boleh bagi wish ataupun harus tekori kan dia lah, Bah. Barusan gue lah. Barusan. Saya harap besok akan berjalan dengan lancar dan mudah-mudahan semuanya oke. Saya harap saya dapat buat yang terbaik, dapat masuk top 15, top 7, and buat satu sejarah yang terbaik untuk Keningau lah. Itu dia Marlin untuk ada Keningau 18 dan Kiwon untuk kali ini 6 2018. So, apapun good luck kepada mereka. Selamat bertanding. Apapun keputusan pengadil, terimalah dengan Yang penting kita buat sehabis yang boleh. yes.
Ya, sekarang saya berada di KDCA. So sekarang kita akan jalan around rumah semua. Acara yang dinantikan yaitu acara pertandingan unduk ngadau akhir peringkat negeri. Acara ini juga merupakan acara kemuncak kepada perayaan keamatan. Perempuan daripada 84 gelang tembaga berukir. Pertandingan unduk ngadau akhir peringkat negeri diadakan di KDCA Dewan Hongkot Koisaan Pinampang. KDCA merupakan tempat penutupan acara kemuncak keamatan, di mana di sana terdapat berbagai gerai-gerai jualan, acara sukan tradisi dan rumah-rumah tradisi. Bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan berjaya dengan membawa nama produk sendiri. Boleh bertutur dalam bahasa Melayu dan dalam bahasa ibunda, yaitu bahasa dusun. Bercita-cita untuk menjadi seorang usahawan ini ataupun nanti ini juga memiliki pengalaman hidup untuk menjadi seseorang yang mempunyai personality yang unik dan mampu mempengaruhi orang lain, terutama dalam menyampaikan teladan yang baik. Pakaian tradisi yang diberadakan adalah pakaian tradisi. Sebab itulah setiap tahun pada bulan keamatan, KDCA merupakan tempat tarikan pada para pengunjung dari luar dan dalam negeri dan negara. Yang dinamakan Limpopo, Tampung, Pomun, Dodol, dan Garingbonga. Untuk melayakkan peserta seterusnya ke top 7, semua peserta akan disoal dengan soalan yang sama. Selalunya, pengadil akan memberi markah yang tinggi di sini mengikut jawaban peserta, adakah ia kreatif dan on point daripada soalan yang diberi. Pihak sekolah untuk di nomor 1 untuk Binoy dengan Museum Sabah di Kawabaru. Masih kau pemain minum boros? Pipiro tadawin na katangin, minay kay hilay museum, tak belajar ko yung minumon sa hindi takanan doon. Kau basa nanto ko, iroy tandot hinaba ka din. Kailan to? Ang harap pipiro, laang gunawan diri, man guna po ko diyo, warat bawang taragang, warat ladan tagay taragang, warang ngawya, limaw na pa nga, na pa, tirayan lo yun. Limaw kapas tayo ka limaw kasturi nga milanan. Arayan kau na po. Padas nga man nalalada. Iri-iri lang. Pansikaw. Tapi Hasbari Jairus. Akan sana. Basta.
Hosiani Jainis. Suminiba do naibag nominasi Lumiso Pinamo. Dia pai lepasan kawasanan Pinampang Sinuanga. Untuk pusingan terakhir kesemua peserta top 7 dikehendaki menjawab soalan sekali lagi. Dan soalan kali ini adalah soalan yang berbeza dan ia akan dicabut oleh setiap peserta. Tati Hosiani, pada pendapat Anda, berdasarkan kepada tema Pesta Ramadan tahun 2018, bagaimanakah kebudayaan asas perpaduan dan persaudaraan dapat dicapai melalui kebudayaan? Konsigo kumainnya nomor ros. Bila matum uhah tono isang bahasa ibunda kyo. Kemana pada tagaw kamatan di tinggal Pisong Puruan, kebudayaan asas perpaduan dan persaudaraan. Miro nilo toko pagirota di perpaduan persaudaraan toko isang dan keramaian legal tadaw bayna diti tadaw kaamatan isang dan lamin dan pagito toko lamin hila pag kaninga warana tambunan agumo pasambahan minanyelo nga agumo tulod na karikat iri na salah satu cara da papagira diti perpaduan Jawaban yang diberi ini adalah marka tambahan selain permakahan yang lain untuk menentukan siapakah yang menjadi juara untuk ngadaw peringkat negeri Sabah 2018. Untuk ngadaw daerah Utara. Kami akan membuka untuk ngadaw negeri Sabah 2018. Jatuh kepada untuk ngadaw nomor 30. Sememangnya tuah kemenangan tahun 2018 menjadi milik Hosiani Kiwon yang telah berjaya merangkul mahkota unduh ngadaw peringkat negeri Sabah 2018. Syabas Kiwon. Sangat happy lah, sangat apa pun saya tahu sudah happy. Senang hati, gembira. So begitulah acara puncak bagi Unduk Ngadaw State Level 2018 yang memihak kepada Hosiani Kiwon yang merupakan Unduk Ngadaw IE6 2018. So apapun Congratulations Kiwon, Congratulations to all dia punya supporter yang sangat supporting. So beginilah penghujung dia. It's a wrap up.
Kepisanangan Yoku I Hoseni Kiwon untuk ngadau kamatan 2028 tadau baino hiti aku itamu tobo Tambunan kanong itu. Halo. Ba. Kepisanangan. Untuk ngadau 2018. Ya. Apa kabar? Wapampalan kau. Oke, so tadi Kiwon bertegur sapa dengan orang-orang di kampung, and dorong memang semua peramah. And di sini ada kita nampak banyak barang-barang yang dorang jual macam bahan kering, ada juga camparang di sana. Basically bahan tradisional dan juga makanan-makanan tradisional macam tu maksudnya. Hai, saya Hoseni Kiwon berasal dari Tambunan, mewakili daerah Inanam, dan saya ialah pemenang untuk Ngadau tahun 2018. Impact sebagai pemenang untuk Ngadau kepada diri saya sendiri ini telah banyak memberikan saya keyakinan yang lebih tinggi dan telah memberikan saya kesedaran bahawa betapa pentingnya untuk kita mencintai nilai personality yang kita ada dan kelebihan dan kelemahan yang kita ada, sebab itulah diri kita. Dan selain daripada itu, saya juga boleh dikatakan mendapat populariti di mana orang lebih mengenali saya di dalam sosial media dan begitu juga di luar. Dan selain daripada itu, banyak peluang pekerjaan yang saya terima. Sebagai contoh, saya menjadi ambassador kepada beberapa products dan endorser kepada beberapa company ataupun products dan sebagainya. Oke, ini alat musik yang biasa digunakan sempena tadau kamatan, sempena hari kamatan. Selama saya memegang gelaran unduh Ngadau tahun 2018 ini, banyak yang telah saya pelajari, terutama sekali dalam memperkasakan pengetahuan saya mengenai budaya masyarakat kita, yaitu KDMR. Dan dalam masa yang sama, ramai orang yang mengenali saya dan sekaligus saya lebih tahu bagaimana untuk menjaga personality saya di hadapan orang ramai, terutama sekali PR saya, dan begitu juga di dalam media sosial saya sendiri. Dan sepanjang saya memegang gelaran ini juga, di media sosial saya juga banyak yang telah saya lakukan untuk membuka mata setiap anak-anak muda sekarang ini untuk lebih menyayangi budaya masyarakat kita. Dan nasihat saya kepada semua peserta untuk Ngadau, buat yang terbaik, dahulukan doa dari setiap apa yang kamu lakukan, dan buat persiapan yang secukupnya dari segi Q&A, persiapan di atas pentas dan juga pakaian, begitu juga dandanan dan solekan. Dan pastikan juga kamu mempunyai tim yang saling memahami di antara satu dengan yang lain dan saling bertukar pendapat. Itu sangat penting karena biasanya orang yang percaya itu dia tidak akan percaya seorang, tapi ada orang lain yang membantu dia. Jadi orang yang membantu kamu itu sangat penting, dan jangan lupa untuk bersyukur dengan apa yang kamu ada. Hai, sekarang Kiwon berada di Sinurabi dan inilah dia Tambunan Viewing Point.
mengucapkan ribuan terima kasih yang tidak terhingga dari dalam hati saya kepada keluarga saya, kakak saya, anti saya, begitu juga dengan tim Gingkaras yang telah membantu saya sepanjang perjalanan Unduk Ngadau ini, yang telah memberikan saya semangat, kekuatan, dan telah memberikan saya perkongsian mengenai bidang-bidang dalam yang sebegini, pertandingan yang sebegini. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada komiti Unduk Ngadau yang telah bertungkus lumus untuk menjalankan pertandingan ini dan akhirnya telah menjaga saya sepanjang saya memegang gelaran Unduk Ngadau tahun 2018 ini. Saya tidak mampu untuk membalas semua itu, tetapi apa yang mampu saya katakan adalah saya sangat berterima kasih karena bertemu dengan semua orang yang telah membantu saya dalam pertandingan ini. Terima kasih.